Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladzi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyyah an-nabiyil ummi al-habibil qadri azimil jah wa lam yakhluqi khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdalu minhu wa akram manzilata inda hadratil sultani mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul mali ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahi dari salami fi ma'adi sidkin inda malikin muqtadir dzil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufin bi kulli munazin an kulli naqsin wa huwa jami'un al kamalin wal ghaniyun amman siwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma masallallahu amma ba'du. Para segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ingkang boten saged kawula sebataken kawula panggil sebataken namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dumateng panjenengan sedanten. Mudah-mudahan panjenengan sedanten kita sedanten mendapatkan mahfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan di majelis ilmu ini dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi kesehatan. Kita ini masih diberi kesehatan secara dohir maupun batin, masih diberi fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, yakni fasilitas tangan kita masih sehat, masih normal, mata kita masih normal, lisan kita masih normal, dan semuanya ini tidak lain dan tidak bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita ini menjadi umat beliau. Kita ini termasuk menjadi umat yang terbaik, khairul ummah, dikarenakan kita ini umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini saya akan mengungkap, kita belajar bersama-sama merenungi dari kisahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin belajar bagaimana Kanjeng Nabi itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi, sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa taala kepada kamu wahai Muhammad tidak mengutus kepada kamu melainkan untuk rahmat atau kasih sayang seluruh alam semesta. Lil alamin itu bukan hanya nas atau tidak hanya manusia saja, tetapi juga bangsa jin, juga bangsa hayawan, juga bahkan sama tumbuh-tumbuhan, perkara yang tidak punya roh pun sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikasihi, disayangi. Ini tugas atau misi visi dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini terkenalnya itu akhlak yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicaci, dihina, direndahkan, beliau tidak pernah membalas kesemuanya itu, melainkan mendoakan kepada si pelaku kejahatan tadi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menolong orang yang menyakiti beliau. Beliau tiap hari ingin pergi ke suatu tempat, melewati orang kafir atau orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut selalu meludah ke wajah beliau. Wajah beliau selalu diludahi tiap melewati tempat tersebut, sama orang Yahudi ini diludahi terus. Suatu hari Kanjeng Nabi tidak melihat orang tadi yang meludahi. Ketika ditanya, wahai para sahabat, apakah kamu melihat orang tadi yang tiap hari biasanya meludahi saya? Kata para sahabat, orangnya tadi sedang sakit wahai Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi mendatangi orang yang tadi, menjenguknya sampai orang Yahudi tadi itu tersentuh hatinya masuk Islam karena kecintaan kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini budi pekerti, sopan santun, akhlakul karimah dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi ini orang yang menjadi duta kedamaian, menjadi duta penyampai penyebar Islam rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini suatu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berperang.
Dalam keadaan berperang pun, dalam keadaan menggentingkan, para sahabat ini ketakutan ketika berperang melawan orang kafir, orang-orang musyrik. Dalam keadaan perang ini dalam keadaan perang ini keadaan yang sangat mengerikan. Banyak sahabat terbunuh, Kanjeng Nabi juga terluka parah dan sebagainya. Kata salah satu sahabat mengucapkan kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, doakan binasa kepada orang-orang musyrik tadi. Doakan hancur saja kepada orang-orang musyrik tadi," kata para sahabat. Lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Inni lam ub'ats wa innama bu'istu rahmatan." Inni lam ub'ats la'anan wa inni bu'istu rahmatan. Wa innama bu'istu rahmatan. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perang pun, dalam keadaan mengerikan seperti itu, orang-orang musyrik ini tidak didoakan, malah Kanjeng Nabi menasihati para sahabat, "Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk melaknat." Tidak untuk melaknat, maksudnya melaknat itu menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendoakan seperti itu. Dan saya ini sesungguhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmat, untuk berkasih sayang, mendamaikan, untuk saling rukun, saling menghormati dan sebagainya. Padahal itu dalam keadaan perang. Padahal itu dalam keadaan yang menghentingkan, tidak dalam keadaan damai, tapi tidak terucap kata-kata yang jorok, kata-kata yang mengotori dan sebagainya dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Tidak terucap dari Kanjeng Nabi untuk mencelakai walaupun itu musuhnya sendiri. Ini termasuk salah satu akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu akhlak Kanjeng Nabi yakni Kanjeng Nabi ketika para sahabat ini duduk dengan para sahabat yang lain, lewatlah Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal atau Abu Lahab. Abu Jahal, putranya Abu Jahal, kita kan tahu Abu Jahal atau Abu Lahab itu sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Kanjeng Nabi. Dan putranya ini ketika melintasi di hadapan para sahabat mengejeknya, para sahabat mencibirilah, membuli, zaman sekarang membuli. Oh, awakmu anak ini dan sebagainya. Kanjeng Nabi malah tidak membenarkan perilaku para sahabat tersebut. Malah kata Kanjeng Nabi, jaga perasaan beliau, hormati beliau. Walaupun bagaimanapun anak ini keturunannya siapa, tapi tidak boleh untuk dinodai kehormatannya. Tidak boleh kita sakiti perasaannya. Ini akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Kanjeng Nabi pernah suatu saat ada sahabat namanya Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal ini sahabat yang juga tukang mengekspor makanan, makanan pokok lah ke suatu negara. Thumamah bin Usal ini biasanya mengekspor atau mengirimi makanan pokok kepada negara-negara lain. Lah, suatu ketika ada negara yang bermasalah dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada negara yang membenci kepada Kanjeng Nabi, mencaci, maki, menghina dan sebagainya. Namanya sahabat, namanya Thumamah bin Usal ini melihat perkara seperti itu, panas hatinya. Kan beliau kan memegang kendali untuk mengekspor, untuk mengirimi makanan pokok kepada negara lain. Melihat Kanjeng Nabi dilecehkan seperti itu, beliau menyetop supaya tidak mengekspor makanan. Dia pokoknya tak stop wis bene, kelaparan bene, salahnya awakmu, salahnya sendiri kamu menghina Kanjeng Nabi. Niatnya Thumamah bin Usal ini membela Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ini untuk mendukung Kanjeng Nabi. Tetapi ketika Kanjeng Nabi melihat seperti itu, beliau malah ditegur oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Thumamah bin Usal bahasanya mengembargo atau memblok dari mengekspor makanan pokok tadi, sama Kanjeng Nabi malah disuruh untuk meneruskan mengekspor makanan tadi. Tidak sudi ketika melihat musuhnya ini sakit, tidak menginginkan musuhnya ini kelaparan, kesakitan, penderitaan. Ini saking rahmatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini kan akhlak yang luar biasa seperti ini harusnya kita hidupkan lagi di tengah-tengah kita. Akhlak merahmati, menyayangi sesama, merukunkan, mendamaikan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah kita sebagai orang Islam ini malah menampakkan kekerasan, naudzubillah, menampakkan
adu domba, menyebarkan berita bohong, manas-manasi si A dan manas-manasi si B supaya bertengkar dan sebagainya. Ini bukan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mohon maaf, temanya niku Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Islamophobia itu semacam orang itu khawatir atau takut kepada Islam. Sejatinya pada dasarnya kalau kita telisik, orang-orang bisa memunculkan penyakit Islamophobia ini bukan membenci pada Islam itu sejati, tetapi membenci pada orang-orang yang berperilaku kekerasan atau yang menyimpang dan mengatasnamakan Islam. Itu orang-orang takut seperti orang seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika Islam itu ditampakkan dengan nilai-nilai yang Islam sebenarnya sejati, hakikatnya semua orang seluruh dunia pasti akan cinta kepada Islam. Lah makanya zaman sekarang ini digembor-gemborkan ada Islamophobia, takut kepada Islam. Itu sesungguhnya takut kepada Islam bukan pada nilai Islam tersebut, tetapi takut kepada orang yang membawa agama Islam tapi meninggalkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya Kanjeng Nabi itu selalu indah dari zahir batin, dari lahir sampai beliau meninggal itu semuanya indah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau zaman sekarang mungkin kita temui orang-orang benci kepada Kanjeng Nabi, orang-orang yang menghina Kanjeng Nabi. Sungguh orang tadi itu tidak mengenal hakikat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kenal kepada Kanjeng Nabi, akhlaknya demikian indah, pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah memaksa, selalu bertutur kata baik, mendoakan, dihina tidak membalas, selalu mendoakan dan sebagainya. Inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah zaman sekarang kan kita kadang-kadang ini menampakkan Islam tapi akhlak kita jauh dari Islam, naudzubillah. Kita menampakkan Islam seakan-akan kita membela agama Islam tapi meninggalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas orang-orang itu melihat akhlak kita, mohon maaf. Orang luar itu, orang yang tidak mengerti Islam itu pasti melihat agama Islam sebagaimana individu tadi. Nyuwun sewu, ada tiang lulusan pesantren, ada orang lulusan pesantren, tapi ketika keluar dari pesantren meninggalkan akhlak pesantren, tetap akan dibully, tetap akan direndahkan. Orang anggapan ini pesantren mengajarkan demikian, padahal yang salah itu bukan pesantrennya, tapi orang tadi yang tidak membawa akhlak pesantren dari para kiai-kiainya. Seperti itulah gambaran orang kenapa kok khawatir atau takut kepada Islam demikian. Coba zaman dahulu kita menengok bagaimana para wali songo. Wali songo dakwah di sini tidak membawa senjata, tidak membawa peperangan kekerasan memaksa, tidak. Kita tengok Sunan Kudus bagaimana beliau menerapkan syariat Islam di Kudus. Sunan Kudus itu nyuwun sewu mohon maaf tidak memerintahkan penduduknya itu untuk menyembelih sapi ketika Idul Adha, kurban, udhiyah. Tidak memerintahkan syariat Islam menyembelih sapi, unta, sapi, kambing dan sebagainya. Padahal kalau Sunan Kudus menerapkan itu ya tidak ada yang tidak bermasalah. Memang itu ditujukan untuk menerapkan ajaran Islam untuk menyembelih sapi dan sebagainya. Tapi Sunan Kudus tahu perasaan penduduk di penduduk Kudus ini banyak mayoritas Hindu, yang mana Hindu itu mengagungkan sapi. Yang mana orang-orang penduduk sekitar itu mengagungkan sapi, seakan-akan sapi ini hewan yang mulia. Mengetahui seperti itu, Sunan Kudus tidak mau menggores hati-hati orang tadi. Akhirnya apa? Akhirnya mencari opsi lain dengan menyembelih kerbau. Loh, ini kan akhlak yang luar biasa. Orang kalau seperti ini mendengar akan jatuh cinta kepada akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikabarkan Sunan Kudus ingin menyembelih sapi, warga Kudus ini hiruk pikuk ramai. Oh, Sunan Kudus mau menyembelih sapi. Ternyata itu kabar bohongan. Lantas Sunan Kudus berkata, sapi ini hewan yang sangat luar biasa. Dahulu saya ketika masih kecil sempat diselamatkan sapi. Akhirnya kan orang Hindu di situ kan hatinya kan seneng. Bukan berarti kita Sunan Kudus ini menafikan syariat Islam untuk menyembelih sapi, tidak, tapi mencarikan opsi lain supaya budaya di situ tidak
bertentangan dengan budaya yang sudah melekat pada warga tersebut. Loh, ini kan termasuk sangat mulia sekali. Tidak mau menggores hati seseorang yang ingin didakwai. Ini luar biasa seperti itu. Makanya penting bagi kita ini ketika mau mengajak kebaikan, ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dengan cara yang baik. Dengan mengajak tidak menghina, tidak mengecam, tidak paksaan dan sebagainya, harus dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan kekerasan. Namanya orang taubat, namanya orang baru kenal, baru sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga perlu proses. Tidak bisa kita orang baru sholat kemarin langsung ketika salah-salah sedikit langsung disalah-salahkan. Akhirnya kan hatinya sakit, hatinya tergores. Akhirnya tidak mau melakukan sholat lagi. Naudzubillah min dzalik. Harus adanya proses demikian. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi juga tidak pernah melukai hati para sahabat. Mungkin nasihat untuk supaya sahabat itu sadar atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas atau misi Rasulullah SAW mengajak seluruh umat manusia supaya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi melihat orang sesat, orang kafir, orang musyrik itu mendoakan supaya kamu masuk neraka, supaya kamu diazab. Tidak ada ceritanya. Justru malah didekati oleh Kanjeng Nabi, didoakan, diajak baik-baik. Itu akhlak Kanjeng Nabi SAW. Suatu ketika Kanjeng Nabi SAW ketika duduk dengan para sahabat-sahabatnya itu melintasi jenazah. Ada jenazah di bawah. Ada jenazah di bawah. Niku Kanjeng Nabi tanya, wahai para sahabat, itu jenazahnya siapa? Kata para sahabat, itu jenazahnya orang Yahudi Kanjeng Nabi. Seketika itu Kanjeng Nabi langsung menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bingung, wahai Kanjeng Nabi, ini jenazah bukan sahabat-sahabat kita, bukan orang Islam. Ini jenazahnya orang Yahudi, orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa engkau menangisi jenazah tersebut? Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah gagal menyelamatkan satu nyawa dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ketika melihat orang kafir disiksa di neraka niku, Kanjeng Nabi niki sakit hati. Kanjeng Nabi itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Makanya jangan sampai kita mengapok-ngapokkan orang, menjerumuskan orang, mengkafirkan, naudzubillah, mensesatkan, mensyirikkan dan sebagainya. Itu menyakiti hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah ridho hatinya ketika salah satu umatnya itu dibakar di api neraka. Loh, kita kok malah sukanya menerakakan orang, mensyirikkan, mensesatkan dan sebagainya. Seakan-akan ketika ada orang menyimpang, orang maksiat, kita bawaannya ingin mencelakakan. Kamu hati-hati, kamu maksiat kepada Allah, kamu saya hancurkan. Seakan-akan seperti itu. Itu bukan misi Kanjeng Nabi. Itu bukan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu kisah niki di Turki atau di mana niku. Ada salah satu ulama agung. Terus ada pemuda yang sangat semangat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ulama sepuh didatangi oleh pemuda tadi yang semangat. Wahai Syekh, saya ingin berjihad. Jihad apa wahai anakku? Jihad ngebom tempat-tempat maksiat supaya ahli maksiat meninggal semuanya. Terus Syekh tadi bertanya, oh begitu ya. Sebentar saya tanya dulu. Ketika engkau mengebom tempat maksiat, orang-orang di dalamnya sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu mati semuanya. Lantas ketika mati semuanya, mati dalam keadaan maksiat, kira-kira orang tadi itu masuk neraka atau surga? Kata pemuda tadi, ya jelas neraka. Terus kata Syekh tadi, oh seperti itu. Kira-kira syaitan musuh kita bersama ini itu ingin umat Islam itu masuk neraka atau masuk surga? Kata pemuda tadi, ya neraka. Kata Syekh tadi, ya berarti kamu satu misi dengan syaitan. Naudzubillah. Loh, ini pandangan ulama-ulama demikian.
yang mana tidak mau mengajak orang atau ketika melihat orang salah itu hatinya sakit, hatinya sedih, tidak malah benci, ingin menjerumuskan, membiarkan, tidak, malah mengajak supaya ini orang selamat dari apinya Allah, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu, mohon maaf, zaman dahulu itu juga ada pertumpahan darah mengatasnamakan Islam, naudzubillah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu tercinta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyau babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Ali ini itu pintunya ilmu, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, Sayyidina Ali ini ketika berbicara kepada Kanjeng Nabi mengabarkan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah kamu mengetahui ashqal awwalin, orang yang paling orang yang paling celaka, golongan yang pertama? Kata Sayyidina Ali, tahu wahai Rasulullah, yakni orang yang membunuh untanya Nabi Soleh alaihissalam. Terus Nabi Muhammad langsung meneruskan, apakah kamu mengetahui ashqal akhirin, orang yang paling celaka di golongan orang-orang terakhir atau umat-umat terakhir? Kata Sayyidina Ali, Rasulullah wallahu wa rasuluhu a'lam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah membuat jenggot kamu itu nanti dipenuhi dengan darah. Kata Kanjeng Nabi itu mengatakan seperti itu sambil menunjuk dahinya Sayyidina Ali. Seseorang yang kelak akan mewarnai jenggot kamu itu dengan darah. Seketika itu Sayyidina Ali mengetahui bahwa kelak ketika meninggal itu dengan dipenggal atau ditebas kepalanya. Dan betul, shadaqallah, dan betul terjadi, Sayyidina Ali itu meninggal di tangan Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini ahli ibadah, mohon maaf, ahli ibadah, pokoknya Islamnya luar biasa, tapi menghalalkan membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mengira membunuh Sayyidina Ali ini ibadah teragung. Membunuh menantu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap ibadah paling agung karena sudah lalai, karena sudah lupa dari Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan darah saudara sendiri, menganggap Sayyidina Ali ini tidak menerapkan hukum Islam. Sayyidina Ali menyimpang, padahal Sayyidina Ali dituduh menyimpang, apalagi kita kan. Sayyidina Ali sudah betul khulafa rasyidin, presiden yang kelima Islam, ini dituduh tidak adil, tidak menerapkan hukum Islam, akhirnya dibunuh di tangan pemberontak atau khawarij, naudzubillah. Dan itu sudah dikatakan Kanjeng Nabi bahwasanya yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu orang yang paling rugi-ruginya di akhir zaman, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menganggap orang lain salah, menganggap orang lain ini menyimpang, akhirnya kita menghalalkan untuk menumpahkan darah. Jangan. Walaupun bagaimanapun dia juga manusia, dia juga berhak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya nasihat buat kita semuanya. Mari kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan santun, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Coba misalkan ada bisikan seseorang itu ketika kita semakin ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ada orang-orang niku menggunjing. Oh, saiki sok suci saiki. Saiki sok suci, naik masjid terus. Sekarang tidak mau award dan sebagainya. Sekarang meninggalkan komunitas kita, sekarang sok suci dan sebagainya. Coba kalau orang seperti tadi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu menghiasi akhlaknya itu sebagaimana Kanjeng Nabi, otomatis orang yang mencibir tadi itu akan tersentuh hatinya karena melihat akhlak yang dibawakan oleh ahli ibadah tadi, akhlaknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, jadi di sini orang luar itu tidak melihat sholat kita, orang luar itu tidak melihat puasa kita, sedekah kita,
apapun dari kita yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dilihat yakni akhlakul karimah. Bagaimana peka kepada sesama, bagaimana menolong kepada sesama, senyum kepada sesama, membantu kepada sesama, itu semuanya yang dilihat oleh orang luar. Makanya Islamophobia di zaman sekarang itu digempur-gempurkan. Kita jangan marah ketika digemburkan. Kita tampilkan saja ini akhlak Islam yang sebenarnya. Ketika kita difitnah seperti ini, kita bukannya benci kepada Islam, tapi benci kepada seseorang yang membawakan Islam tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang di sosial media, mohon maaf, akunnya nama Islam, penampilannya Islam, tapi mengkafir-kafirkan, memunafik-munafikkan, membid'ahkan, menyesatkan, mengadu domba. Orang luar akan melihat, oh iki wong Islam kok ngene iki. Akhirnya metuti. Akhirnya kan takut seperti itu. Penampilannya Islami, namanya juga Islami, fotonya Islami, Arab dan sebagainya. Tetapi perilakunya kok seperti ini. Akhirnya orang menjauh dari Islam. Akhirnya muncullah Islamophobia, naudzubillah. Peperangan, menghalalkan dan sebagainya. Itu bersumber karena orang Islam tidak membawa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tambahi sekali lagi. Ada salah satu ulama namanya niku Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ini ulama besar, beliau ahli dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ketika datang di suatu tempat bertemu dengan seseorang yang melukis karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana? Kanjeng Nabi dilukis terus dibuat guyonan, terus dibuat dilecehkan seperti itu, bagaimana pendapat kita kira-kira? Dia ndelok ngono iku langsung sak pateni. Langsung dipancung itu langsung. Mungkin kita seperti itu. Tapi Habib Ali Jufri ketika melihat orang seperti itu, langsung beliau menangis. Beliau menangis langsung beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang ini mencaci engkau wahai Kanjeng Nabi. Orang-orang ini membuat karikatur melecehkan engkau, sesungguhnya tidak kenal kepada engkau. Tetapi orang-orang ini melihat akhlak saya yang masih bobrok seperti ini, hingga Kanjeng Nabi panjenengan ini dijadikan korban. Sesungguhnya orang-orang ini benci bukan karena engkau, tapi karena saya, perilaku yang tidak bisa mengaplikasikan dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jatuhnya muhasabah, introspeksi, tidak malah menyalahkan, oh kamu seperti ini, tapi introspeksi. Coba kita misalkan guru-guru kita dihina dan sebagainya, kita tampilkan akhlak yang baik, etika dan sebagainya. Mungkin orang tadi akan berpikir, berarti mencaci maki itu hanya kualitas orang tadi. Jadi jangan sampai kita ketika ada orang yang mungkin kurang baik, mencaci maki dan sebagainya, kita tidak boleh membalas dengan cacian juga. Misalkan berdebat masalah agama, silahkan, monggo, nggak masalah. Tapi jangan sampai ada emosi di antara kita. Berdebat, bermujadalah atau bermusyawarah, silahkan membahas masalah agama seperti ini, berbeda pendapat seperti ini. Tapi jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada mengkafir-kafirkan. Berbeda pendapat mengkafirkan kan bahaya sekali. Berbeda pendapat langsung mensyirikkan, memunafikkan. Loh, hati-hati lisan kita ketika memunafikkan seseorang. Kanjeng Nabi itu tidak berani memunafikkan seseorang, melainkan dapat sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak bisa mengucapkan walaupun ahli maksiat sekalipun tidak berani, wahai munafik, tidak berani Kanjeng Nabi. Loh, zaman saiki dhewe ibadah kita seberapa, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa, langsung berani mengatakan kamu munafik. Kamu lisan ini hati-hati, semua yang keluar dari lisan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi tidak pernah menghina orang. Kan konsekuensinya kan berat ketika sudah memunafikkan seseorang. Kamu munafik. Berarti kan mengetahui jati diri hakikat orang itu dalam hatinya itu bagaimana kan? Dan ini mau hati-hati. Maka kita timbulkan atau ayo kita sarang-sarang bareng-bareng menghidupkan akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan kedamaian, kerukunan.
terus akhlak bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, bagaimana kepada sesama, yang ke atas kita, ke bawah kita, bagaimana didoakan kepada orang lain dan sebagainya. Well, kalau kita belum bisa membantu orang lain dengan tangan kita, maka paling tidak kita mendoakan orang lain atau dengan lisan kita, yakni mendoakan supaya orang itu berbuat baik, supaya orang itu dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iku mawon dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nyuwun agungnya pangapunten. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.